أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله. Bapak pengurus Masjid Al-Jamaah yang sama kita hormati, Bapak Ibu panitia Ramadan yang telah bertembus lumus dari mulai awal akan Ramadan sampai nantinya 30 Ramadan atau sampai nantinya sholat Id. Mudah-mudahan amal-amal beliau akan dibalasi oleh Allah dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang sama kita muliakan tokoh masyarakat, alim ulama Jati Pandai, Bapak Imam kita, dan juga yang sangat kita banggakan kaula remaja dan remaji penerus estafet Islam masa datang, termasuk anak-anak kita yang kita cintai, yang harus ada kita bina di masjid ini. InsyaAllah kalau kita nanti kata Rasulullah, Allah cinta, suka kepada orang tua yang taat daripada suka Allah. Orang tua yang taat daripada suka. Tapi Allah lebih cinta dan lebih suka lebih kepada seorang pemuda remaja yang terkait hatinya ke masjid ini. Maka sangat kita banggakan generasi muda Masjid Al-Jamaah yang akan terus untuk menghidupkan, mensiarkan masjid kita ini. Mudah-mudahan akan berlanjut selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih berikan kesehatan kepada kita. Malam ini malam yang ke-6 Ramadan, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Ya, beribadah di bulan suci Ramadan, di malam-malam bulan suci Ramadan, hidupkan qiyamul lail. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini janji Allah. Siapa yang mempuasakan, siapa yang menghidupkan Ramadan qiyamul lailnya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ramadan juga hapus dosa-dosa kita. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini banyak-banyak kita minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dengan terbebasnya dosa kita itu, di masa pandemi ini kita juga diangkat ya, yang selalu meresahkan kita, yaitu wabah virus corona. Amin
ya Rabbal Alamin. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam yang ke-6 ini materi mimbar Ramadan kita yaitu masalah kewajiban seorang suami pada istri. Itu aja Pak, kewajiban suami terhadap istri. Saya lihat semuanya judul yang tambahannya lagi kira-kira setengah Ramadan nanti ada kewajiban seorang anak kepada orang tua. Saya cari-cari ada enggak balasan kewajiban istri kepada suami. Dan malam ini kita lengkapkan saja tanggung jawab seorang suami dan tanggung jawab seorang istri, hak dan kewajiban suami dan hak kewajiban seorang istri. Adil Bu ya? Ya? Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pertama, kewajiban seorang suami itu adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 200. Dalam surat An-Nisa ayat keempat dijelaskan oleh Allah, seorang suami itu harus memberikan namanya mahar. Kalau kita akan nikah, dalam akad itu disebutkan mahar, ya, dengan mahar seperangkat alat sholat tunai sah. Gitu Bu. Itu kewajiban pertama, ya. Kewajiban pertama seorang suami yang akan calon suami itu memberikan akad nikah. Tanda jadi. Akad di mana? Ini salah satu kewajiban pertama. Apa fungsinya akad nikah? Sebagai ikatan. Dia bukan dilihat dari jumlah dan besarnya, tapi dengan syariat Islam yang mengikatnya. Untuk apa? Untuk menjalankan perintah Allah. An-nikah di sunnati, kata Rasulullah. Nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang tidak menikah tidak masuk rumahku. Siapa yang tidak menikah berarti tidak akan bersama Rasulullah, masuk dalam surga. Jadi kalau ada orang yang anti nikah, saya kata tidak nikah, nah itu insya Allah itu tidak masuk nama Muhammad itu. Ya. Malah Rasulullah memberikan kepada laki-laki, ya, untuk laki-laki bisa 1, 2, 3 dan 4. Hebat. Alhamdulillah. Agaklah wabahu. Di Al-Quran Allah berikan di ya, 10 untuk perempuan tak ada katakan 1, 2, 3. Artinya bisa pasang 4 Pak. Gitu. Allah berikan. Kalau mampu ini 1 aja tak mampu tambah pula, kacau jadinya. Kenapa banyak sekarang ini keluarga yang broken home namanya, hancur lebur. Saya mengajar Pak di sekolah. Pada khususnya anak-anak yang bermasalah, berkasus, itu adalah diawali dengan kasus yang ada di rumah tangga. Sampai semalam mau ujian Pak, mau ujian, ini tinggalnya di jalan apa ini, Nusantara. Dijemput ke rumah gak ada lagi, udah pindah kata tetangganya, ya. Dijemput mau ujian Bu, ditelusuri katanya orang tuanya sudah, ya, sudah bercerai atau sudah berpisah. Ini kasus paling besar sekarang ini. Kenapa kasus ini muncul? Karena tidak seimbangnya antara hak dan kewajiban. Ya, hak dan kewajiban. Faktornya salah satu faktor ekonomi. Ya, ini yang mungkin. Kalau Bapak Ibu kita dalam rumah tangga yang mungkin sudah menjalani, ya, atau yang masih menjalani, ini salah satunya mungkin sudah kita rasakan. Tidak ada yang begitu senang gitu mulus saja.
pasti saja setiap waktunya ada masalah. Ya, maka dari itu bagaimana cara kita mengembalikan masalah, menyelesaikan masalah ini? Kembalikan kepada Al-Quran. Nah, ini jalannya. Ya, jalannya Al-Quran. Ya, kita disuruh oleh Allah cuma berusaha, Pak. Usaha. Hak prerogatif Allah akan berikan nama rezeki. Allah akan memberikan rezeki bagi hambanya yang berusaha mencari rezeki. Sedangkan rezeki itu, kata Allah, itu sudah pasti setiap makhluk yang bernyala di muka bumi, di alam, kata Allah, di langit, di bumi, maka semuanya sudah terjamin rezekinya. Ya, terjamin oleh Allah. Tapi dia harus namanya berikhtiar dulu, berusaha. Bagaimana usaha kita? Usaha yang maksimal. Pertama, mulai dengan niat kepada Allah. Kemudian jelas pasti, ya, apa yang kita usahakan itu, mudah-mudahan itu akan kita dapatkan dan diberkahi oleh Allah. Yang kita cari nikmat yang diberikan oleh Allah untuk keluarga kita itu adalah nikmat yang berkah, memberikan berkah. Untuk apa banyak tak berkah? Biarlah sedikit berkah, tapi biarlah banyak berkah. Ya, Pak ya. So, ibu mau banyak, bapak dapat gaji atau sedikit? Pasti Pak, banyak. Kalau bapak buat tiap bulan membawa uang pulang setelah gajian, senang nggak ibu? Oh, layanannya itu penuh, ya Pak? Ya penuh loh Pak. Ya, biasa tidak begini akhir-akhir bulan sudah lemah. Tapi awal bulan itu awal kembali lagi semua. Itu fakta di lapangan Pak. Survei menyatakan itu. Ya Bro, Pak, sampaikan semua. Bagaimana dahulu di waktu kita pertama, awal setelah nikah, bulan atau tahun-tahun pertama, itu pelayannya maksimal, ya Pak. Maksimal. Kalau air ini Bu, ada tutupnya, ya Bu. Ada alasnya lagi Bu, ini tidak beralas lagi. Ada lagi, tapi ada alas besar. Ini awal pertama, air pakai tutup, pakai baki, pakai besar alasnya. Ada lagi cemilannya makanan. Itu setiap hari Pak. Di tahun pertama Pak, karena kita menantu baru ini, udah tadi cari kan? Ini yang kita rasakan. Kemudian makan diatur sesuai, kemudian kita jalan. Tahun-tahun emas pertama, lahir anak satu, mulai hilang alasnya, ya Pak. Lahir anak dua, sibuk, mulai tutupnya tidak ada lagi, tutupnya hilang. Ya, minumlah dulu. Ini masih ada tutup, alhamdulillah. Mulai anak ketiga, udah sibuk sekali. Pak, kalau mau minum itu air ada di belakang. Ya, gula ada belakang, kopi dalam, bikinnya sendiri. Inilah kenyataan yang akan merusak rumah tangga tadi Bu. Ya, akan merusak. Bagaimana perasaan Bapak ini? Kok beda? Betul nggak Pak? Betul tuh Bapak Ibu. Ibu tuh. Ya, kok beda? Kok tidak terbiasa? Ibu harus pertahankan yang awal senang dan indah dahulunya. Pertahankan itu supaya rumah tangga itu awet dan langgeng dan dapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu tangga. Ini kok saya mengajari ibu-ibu pula ini. Ya Bu, ini kenyataan, survei menyatakan seperti itu. Itu saya rasakan dan itu kita dapatkan kasus itu. Kenapa Bapak bisa? Tidak ada lagi, saya mau makan masak sendiri malah Pak. Ya mau masak tuh air ada tuh spermi belakang buatnya sendiri. Ya, ternyata seperti itu. Kasihan kita Bapak-bapak kita ini. Dulu waktu masih banyak duit, ya kalau ada duit, ada uang, abang sayang. Kan gitu Bu.
Tapi sekarang abang sudah pensiun, ya. Sekarang abang mulai inna lillahi wa inna ilaihi. Ini yang saya khawatirkan di rumah tangga. Ini terjadi, Pak. Siapa yang menderita? Anak-anak kita. Dia hancur masa depannya. Siapa yang berdosa? Ayah ibunya. Jangan ibu tidak merasa, ya, tidak berdosa. Itu tanggung jawab diberikan oleh Allah. Amanah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bicara masalah yang ada di rumah tangga, mungkin kita sudah sama tahu. Yang penting di rumah tangga itu Bapak Ibu saling pengertian. Ya, di waktunya Bapak juga harus pergi ke dapur, boleh, tapi di waktunya. Ini ibu sakit nih. Ya kita yang masalah. Ibu sakit, kita yang berkain. Kita berikan namanya saling membantu, ya saling. Ya, saling berbagi. Nah ini, kalau sudah seperti itu, kita tidak, apalagi insya Allah kebahagiaan itu akan datang. Ya. Jangan biarkan saja pekerjaan rumah itu kita serahkan sama istri kita, Pak. Itu sangat susah sekali, sangat berat. Ya Bu, iya bukan itu. Ya ibu merasakan itu. Ya, walaupun memasak, mencuci sebagainya itu susah, berat. Ya, dan ibu juga harus merasakan betapa bapak-bapak ini bekerja sangat berat sekali. Hujan bekerja juga, panas terik ditahan, hujan lebat ditahan. Demi apa katanya? Demi dikau dan kasih sayang di rumah. Aduh, ya tiba di rumah pelayanan kurang pelayan itu beralih pula lagi. Ya perhatiannya kepada yang lain. Daripada susah saya begini, cari jelas satu lagi. Akhirnya berantem, hancur, ya. Hancurlah rumah tangga tadi. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Al-Quran memberikan solusi tentang apa yang kejadian masalah di rumah tangga kita. Dalam satu hadis Rasulullah, kalau ada masalah itu selesaikan secara face to face. Kedua aja lupa. Bawa ke dalam kamar, anak jauhkan, bicara. Ini kesalahan terima tak? Ini yang tidak saya suka, bisa nggak dirubah? Kalau bagi situ tidak ada juga suka-suka sama Bapak, bilangkan, kan saya coba rubah. Tapi saya merasakan seperti ini, pagi saja tidak ada lagi air kopi. Ya, saya melihat kamu tidur saja. Kenapa? Tidak ada tentu ya, jadi gitu. Jadi kita sama-sama saling pengertian. Ini salah satu kuncinya rumah tangga kita itu bisa awet. Untuk remaja kita belajar dengan orang tua kita di persoalan rumah tangga. Jadi kita belajar. Salah satu kunci yang keduanya adalah berilmu tentang rumah tangga. Ada ilmunya. Di mana dasar ilmunya? Al-Quran. Jadi menyelesaikan masalah di rumah tangga. Pertama menyelesaikan masalah di rumah tangga berdua. Jangan pula ibu pergi curhat ke tetangga. Jangan, tak boleh Bu. Ini masalah keluarga kita udah tahu pula tetangga sebelah. Disangkanya baik, kita lepas saya sebagainya. Sudah saya sampaikan terus tentang saya. Nanti tetangga itu bicara lagi dengan tetangga lain. Oh siapa tuh Bu? Itu jangan Bu, tak boleh. Bagi seorang bapak, kepala keluarga, istri itulah pakaiannya. Kita jaga Pak. Harus menjaga namanya aib-aibnya. Tidak boleh kita bicarakan kepada orang lain. Haram hukumnya. Berdosa, termasuk dosa besar. Seorang ibu juga gitu. Apakah kelemahan-kelemahan aib-aib dari bapaknya juga tidak boleh dibicarakan sama orang lain. Ya, tidak boleh dibicarakan. Ya, kita curhat sebenarnya tidak boleh. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua jalannya adalah kalau enggak
selesai juga dengan kita sampai seperti itu. Kata Rasulullah, pisah dulu. Aku di dalam, engkau di luar. Pisahkan jam. Pisah dulu. Berapa lamanya? 3 hari. Ya, kalau sudah begitu ini tahap kedua, ini dalam lampu kuning nih. Ini tahap kedua. Tahap ketiga apa? Tidak juga lagi berubah begitu juga dia. Karena yang kepala dia, tidak berubah. Oke, apa yang kelama? Tanya, baik, saya tunggu dulu. Belum lagi Pak, belum kata-kata namanya cerai, talak, tak boleh. Cari dulu Pak, orang yang dipercaya untuk memberikan namanya masukan untuk perbaiki. Salah satunya orang yang dipercaya adalah orang tua kita. Orang tua atau mama atau ya, yang dituakan di keluarga masing-masing hubungkan. Kita datang. Ya. Ternyata HP ini sebentar ini masalah informasi lo sampai. Tentu ya, tentu begitu pula. Ya, jadi tidak boleh Bu, tidak boleh. Masalah keluarga ini nggak boleh cepat berisi tahu sebelum penyelesaian tahap seperti itu. Ini ternyata itulah sumber dari kehancuran rumah tangga. Sudah dicari orang yang ketiga, orang yang bisa memberikan penengah ya antara masalah yang ada ini. Sudah selesai, baru kita ya kembalikan dengan senang hati. Rasanya tidak bisa dilanjutkan keluarga ini. Baru diambil keputusannya Pak. Ya, tidak bisa dilanjutkan sebagainya. Ya. Jadi ini salah satu solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk menyelesaikan masalah. Karena ini yang kita jalani setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Karena berumah tangga ini bukan saja ikatan di dunia, tapi ini juga sampai akhirat nanti. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kata Rasulullah. Seorang bapak, tiap kamu itu punya kewajiban akan ditanya oleh Allah tentang kewajiban. Ya nanti pada hari kiamat setiap kita akan ditanya oleh Allah bagaimana kita memimpin keluarga kita. Bagaimana seorang ibu bertanggung jawab kepada keluarga, ditanya oleh Allah nanti. Kita ini akan ketemu juga nanti Bapak Ibu berkeluarga-keluarga, tapi ada yang tidak dipertemukan oleh Allah. Satu masuk surga, satu masuk neraka. Kalau dapat kedua-duanya masuk dalam surga. Ya, biarlah kita sama-sama ke neraka aja lah. Ya, azab oleh Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah. Keluarga salah satu pintu surga yang disediakan oleh Allah. Ya, nikmat itu baru diturunkan oleh Allah dengan jalan menikah atau berkeluarga. Barulah nikmat itu akan diluncurkan oleh Allah, nikmat yang banyak. Yang mana yang dapatkan nikmat yang banyak itu adalah yang mau menuruti aturan Allah, maka Allah yang akan memberikan. Pertama dulu, itu apa ini? Seorang laki-laki kepala keluarga itu malahan sunnah muakkad, diutamakan salat di masjid berjamaah. Bu, tolong sampaikan nanti di rumah. Bapak salat di masjid Pak. Kalau bapaknya salat di masjid, dibawa pulang selesai salat nanti, pahala yang dari masjid ini didapatkan juga di rumah. Berkahnya itu sampai ke rumah nanti. Nah, ini kalau ada bapaknya yang malas-malas juga di rumah, ada rumah juga lagi, suruh ke masjid. Berkahnya, pahalanya ibu gak dapat. Diutamakan bagi laki-laki, kepala keluarga, anak-anak kita laki-laki di masjid sholat berjamaah. Ini mumpung bulan Ramadan. Ini kalau tak bulan Ramadan dia penuh tak paksa seperti ini Pak. Sholat subuh. Jadi mungkin ya, ini survei juga menyatakan di mana saja ini kewajibannya. Jadi sunat sholat berjamaah untuk membina keluarga bahagia tadi. Baru kita belajar namanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dimulai dengan sholat 5 waktu.
Kalau sudah jalan ke 5 waktu berjamaah, anak laki-laki kita bawa, ya berjamaah bersama-sama, insya Allah berkah rahmat Allah itu akan turun kepada keluarga itu, sehingga mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalaulah sudah kita dapatkan namanya keluarga yang bahagia, keluarga yang kita impikan, tentunya Allah akan memberkahi, Allah akan turunkan namanya nikmat-nikmat yang banyak pada keluarga kita. Mudah-mudahan ini akan dapat kita dapatkan. Berbanyak maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.